Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya di pengenalan citra digital. Yang sebelumnya Ibu ajar itu tentang ruang warna ya, ruang warna dan macam-macamnya. Jadi kita bisa memanfaatkan semua macam ruang warna tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan permasalahan kita gitu. Misalnya dalam pengenalan citra maunya membahas dataset apa, datasetnya wajah manusia atau buah-buahan atau misalnya kerangka manusia dan lain sebagainya, itu biasanya memanfaatkan ruang waktu yang ruang warna yang mungkin berbeda gitu ya. Karena bisa saja ada karakteristik warna yang benar-benar penting yang bisa malah lebih bisa ditangkap informasinya dengan ruang warna tertentu. Nah, sekarang kita lanjut dengan restorasi citra. Nah, restorasi citra ini mungkin agak dibilang mirip-mirip ya sama perbaikan citra yang kemarin sudah diajarkan, mungkin sama si dosen sebelumnya. Jadi kalau misalnya perbaikan citra itu berusaha membuat citra itu menjadi lebih baik gitu, setidaknya menghilangkan noise-nya juga, tetapi sepertinya masih belum terstruktur. Nah, di sini kayak kalau yang kemarin tuh misalnya kayak yang blur jadi lebih kontras, yang misalnya terlalu banyak noise titik-titik, bentuknya hitam, bentuknya putih, itu terlalu banyak, itu ada metode untuk bisa memperbaikinya. Nah, kalau di sini, tapi sebelum Ibu jelaskan dulu, di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian ketahui, yang diharapkan mahasiswa bisa tahu itu apa itu restorasi citra, kemudian berbagai macam model noise yang ada, seperti Gaussian, Erlang, Gamma, dan eksponensial, kemudian metode untuk mengestimasi parameter noise, kemudian ada filtering pada domain spasial untuk reduksi noise dengan berbagai macam filter min dan filter order statistik. Jadi kalau tadi yang Ibu bilang itu bahwa kalau di sini kenapa lebih terstruktur, karena pemahamannya mereka berusaha memperbaiki sebuah citra dari noise yang ada dengan mempelajari degradasi yang terjadi pada citra tersebut gitu. Jadi dia dipelajari dulu noise-nya itu, noise-nya apa sih, mirip dengan apa gitu. Berarti kita buat dulu karakteristik dari noise tersebut sehingga kita bisa melakukan proses kebalikan dari noise tersebut gitu. Jadi atau misalnya kayak di sini dibilang restorasi berusaha merekonstruksi atau mengembalikan citra yang telah terdegradasi dengan memanfaatkan pengetahuan tentang fenomena degradasi. Fenomena degradasi tadi itu yang kalau misalnya ada citra itu ada noise-noise-nya ya gitu. Jadi degradasinya ini yang dipelajari sehingga kita bisa melakukan proses pembalikan. Jadi di matematika kan bisa seperti itu, sama seperti integral. Integral itu kan bisa diturunkan. Atau kalau turunan bisa diintegralkan lagi. Jadi ada mau di inverse atau dibalik inversekan lagi itu bisa. Ini maksudnya dari gambaran restorasi ya. Dan biasanya juga masih memanfaatkan proses perbaikan juga masih memanfaatkan metode perbaikan yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini contoh dari model degradasi atau restorasi proses. Nah, di sini ada diberi tanda fx, y. Jadi fx, y itu adalah fungsi untuk gambar asli atau gambar original. Kemudian gambar original itu mengalami degradasi. Nah, degradasi ini dilambangkan dengan fungsi H. Kemudian setelah terjadi degradasi itu, maka dalam gambar tersebut akan ada noise. Nah, setelah proses degradasi terjadi, maka ada sebuah gambar baru yang lambangnya itu adalah G, X, Y. Nah, disinilah dilakukan proses restoration. Restoration itu pasti dipelajari berdasarkan degradasi yang ini. Kemudian keluarlah hasil dari proses restorasi atau F aksen X, Y. Kurang lebih cara penyebutannya seperti itu ya.
Citra terdegradasi dinyatakan pada domain spasial. Ini contoh domain spasial yang atas. Jadi GX itu ini citra yang terdegradasi itu adalah hasil dari HX, Y dikalikan dengan FX, Y ditambah dengan noise X, Y. Sedangkan citra terdegradasi dalam domain frekuensi, ini bedanya adalah kalau yang di atas semuanya huruf kecil, di bawahnya huruf besar. Jadi kalau spasial huruf kecil, kalau frekuensi itu fungsi simbolnya itu adalah huruf besar. Jadi G, U, V, kalau citra yang sudah terdegradasi sama dengan H, U, V dikali F, U, V ditambah N, U, V. Jadi kalau kayak bedanya sama kayak apa ya? Ya, kalau mau menurunkan ya, biasanya kalau menurunkan X, Y itu biasanya lambangnya berubah dari U, V. Jadi kembali lagi ke kalkulus. Oke, kita lanjut lagi. Sumber pertama munculnya noise dan citra adalah pada saat proses mendapatkan data gambar atau digitisasi, biasanya digitalisasi, dan juga pada saat transmisi. Digitisasi itu maksudnya adalah pada saat gambar itu bisa terbaca di komputer. Jadi proses gambar bisa terjadi di komputer itu namanya digitisasi. Sehingga kenapa dibaca di komputer? Karena gambar itu diubah menjadi sebuah pixel-pixel, kumpulan pixel-pixel yang digabungkan akhirnya didisplaykan di komputer dalam bentuk warna yang akhirnya munculnya menjadi sebuah gambar yang seperti kita lihat di atas kanvas gitu. Jadi seperti display komputer kita itu adalah kanvas juga. Dan juga pada transmisi. Jadi bisa saja pada transmisi mungkin ada terjadi proses degradasi karena mungkin size-nya terlalu besar, jadi prosesnya harus dikompres dulu. Jadi proses kompresi itu biasanya membuat citra original itu menjadi terdegradasi atau kualitasnya menurun gitu. Sehingga kalau kualitasnya menurun, biasanya ketajamannya berkurang atau mungkin tertambah sebuah objek-objek yang sebenarnya bukan objek asli dari gambar tersebut. Sifat-sifat noise ditunjukkan oleh parameter-parameter yang mendefinisikan karakteristik spasial dari noise dan apakah kemunculan noise berkaitan dengan citra atau tidak. Nah, di sini diasumsikan bahwa noise bersifat tidak tergantung. Jadi, kenapa dibilang pada kuliah ini kita asumsikan bahwa noise bersifat tidak tergantung, berarti dia tidak punya karakteristik tertentu, dia bisa muncul di mana saja, begitu maksudnya. Dan tidak ada korelasi antara nilai pixel dengan nilai komponen noise. Pada domain frekuensi, sifat-sifat noise ditunjukkan oleh komponen frekuensi pada hasil transformasi Fourier. Nah, ada rumus dari noise Gaussian, probability density function dari variabel random Gaussian Z dinyatakan dengan PZ itu sama dengan 1/2 akar 2V delta dikalikan dengan epsilon pangkat epsilon ya kurang lebih epsilon pangkat minus Z kurang mu per kuadrat per 2 delta kuadrat. Nah, semua simbol ini itu bisa dicari dengan ini Z menyatakan tingkat keabuan atau level dari pixel yang ada di gambar, mu menyatakan rata-rata dari Z, rata-rata dari pixel, kemudian delta adalah standar deviasi, sedangkan standar deviasi ini kebalikannya, ini Butranslet. Jadi deviasi standar deviasi pangkat 2 itu disebut dengan variance. Variance dari Z. Ini ya, delta kuadrat ini adalah variance. Kemudian ada noise Rayleigh. PDF dari noise Rayleigh dinyatakan dengan PZ. Jadi PDF dari Rayleigh itu mempunyai dua kondisi untuk Z lebih dari sama dengan A, Z kurang dari sama dengan A. Jadi ini A ini adalah batas yang ditentukan sama penggunanya. Biasanya terserah apa gitu. B juga. Jadi kalau misalnya 0, maka itu untuk nilai untuk Z yang kurang dari A. Misalnya kalian mau Z-nya itu batasnya adalah 50 gitu. Batasnya 50,
Ya, jadi semua yang di bawah 50 itu akan berubah jadi 0. Seperti itulah di noise range. Kalau yang semua di atas dari 50 atau sama dengan 50, maka harus dimasukkan fungsi ini. 2 per B kali Z kurang A kali E pangkat minus Z kurang A per 2 per B. B itu juga hasil batas atas kalau nggak salah ya. Kemudian dicari juga min dan variansnya. Dari PDF dinyatakan dengan mu sama dengan A tambah akar V kali B per 4. Sedangkan delta kuadrat atau varians itu B dikali 4 kurang V per 4. Kemudian ada noise Erlangga. PDF dari noise Erlangga dinyatakan dengan sama kurang lebih kayak tadi juga, dia mempunyai dua kondisi Z kurang dari A dan Z lebih dari A. Kalau Z kurang dari A maka semuanya dari 0. Biasanya karakteristik kalau Z kurang A itu semuanya dari 0, berarti akan ada banyak hasil dari noise Erlangga ini yang warnanya hitam. Itu ya. Karena di sini yang kurang dari A itu semuanya 0. Tapi kalau Z-nya lebih dari sama dengan A, itu pakai rumus ini. A pangkat B, Z pangkat B kurang 1 per B kurang 1 faktorial dikali E pangkat AZ. Maka kemungkinan pada saat Z-nya itu lebih dari sama dengan A, itu akan banyak perpaduan level dari keabuan piksel yang dihasilkan oleh si noise Erlangga ini. Erlang atau gamma. Nilai dari parameter adalah A lebih dari 0 dan B adalah integer positif. Sedangkan untuk mencari min dan varians itu seperti ini. Mu sama dengan B per A, sedangkan varians sama dengan B per A kuadrat. Kemudian ada noise eksponensial. Nanti kalau misalnya bingung, ini rumus apa sih Bu? Nanti lihat hasilnya pada saat noise ini sudah diimplementasikan ke gambar itu di akhir slide ya akan ditunjukkan. Jadi kita lihat dulu saja rumusnya. Kurang lebih seperti ini karakteristik dari noise yang mempunyai struktur gitu. Jadi kenapa dibilang punya struktur berarti kita bisa buat mereka dalam sebuah fungsi. Ini kayak fungsi A dikali E pangkat AZ itu fungsi. Berarti kalau dia mempunyai struktur, kemungkinan kita bisa tahu cara untuk bisa membalikkan noise ini gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat fungsinya karena mungkin strukturnya itu agak sulit untuk dibuatkan fungsi, berarti memang kita harus cari atau coba-coba semua metode yang mungkin bisa saja berhasil menghilangkan noise tersebut. Tapi yang ini lebih ampuh ya. Kenapa lebih ampuh? Karena sudah kita sudah tahu strukturnya. Jadi sama seperti kalau ya sama seperti misalnya kita mau menangkap tikus ya. Kita tahu tikus itu biasanya mulai bergerak itu malam-malam. Jadi pada saat kita tahu struktur kerjanya si tikus ini seperti itu, maka kita tahu gimana cara menangkapnya gitu. Sama seperti ini. Kalau misalnya kita tahu karakteristik dari noise tersebut, struktur dari noise tersebut, maka kita tahu bagaimana cara menghilangkan noise tersebut. Itu lebih ampuh ketimbang kita sama sekali tidak tahu atau kita hanya coba-coba saja gitu. Karena bisa saja malah kalau kita testing, oh ini kelihatan di mata noise-nya hilang kok, bagus. Tapi belum tentu pada kenyataannya bisa saja objek yang malah kita teliti itu, karakteristik uniknya itu malah hilang. Nah gitu. Tapi bukan berarti cara ini juga salah, enggak. Karena memang buktinya kok metode dalam pengolahan citra ini selalu memang memanfaatkan try dan error. Karena tidak ada dibilang bahwa metode ini itu lebih bagus dari ini itu lebih bagus dari ini. Enggak, karena bisa saja salah satu metode itu sangat bagus untuk masalah A, tetapi metode lain itu malah lebih bagus untuk masalah B gitu. Walaupun mungkin dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik masalah A tadi. Seperti itu. Maka memang kita bisa pakai kedua-duanya, pakai yang ada rumus matematiknya
it's okay, itu lebih bagus, tapi kalaupun tidak ada, itu tidak masalah. Gunakan sebisa pun resource yang kalian punya untuk bisa menyelesaikan problem kalian. Gitu. Kemudian untuk di yang noise eksponensial, kita lanjut, itu juga ada dua. Untuk Z kurang 0 itu maka jadi 0 semua, untuk Z lebih dari 0 rumusnya adalah A kali E pangkat E kali A kali Z. Dengan A itu lebih dari 0 dan mencari min dan variansnya itu adalah 1/A, sedangkan variansnya itu 1/A kuadrat. Berarti kalau di yang eksponensial ini dia hanya punya satu batas, itu batasnya A. PDF ini merupakan kasus khusus dari PDF Erlang dengan B-nya sama dengan 1. Berarti tadi batasnya cuma A, tetapi ternyata B-nya itu hanya 1 gitu. Kalau misalnya yang tadi ini B-nya bisa bermacam-macam, ada mungkin B-nya 2, bisa jadi 3, terserah yang punya ya, terserah yang mau pakai noise-nya sebesar apa. Kalau ini untuk noise-nya, batas B-nya itu hanya 1. Kemudian noise uniform. PDF dari uniform dinyatakan dengan A itu, Z itu lebih dari sama dengan A, dan Z kurang dari sama dengan B. Berarti untuk nilai yang berada di dalam rentang A dan B ini, maka dipakai rumus adalah 1/B kurang A. Tapi selain itu berarti yang kurang dari B dan kurang dari A dan lebih dari B itu adalah semuanya dibuang jadi 0. Jadi bisa saja mungkin batas A-nya itu adalah 100, batas B-nya salah ya. Batas A-nya Samuel, boleh jangan dicoret-coret ya. Misalnya Z A-nya itu berapa ya? Misalnya A-nya itu 50, B-nya itu 100. Berarti semua yang di bawah 50 itu akan berubah jadi hitam, dan semua yang berada di atas 100 itu juga semuanya berubah jadi hitam. Karena dibilang selain berada di rentang A dan B ini, maka semuanya berubah menjadi 0. Itu karakteristik dari noise uniform. Untuk mencari min dan variance, itu bisa kalian itu bisa kalian hitung dengan cara ketahui dulu A dan B-nya apa, batas atas batas bawah, A plus B per 2, untuk variansnya itu B kurang A per 2 per 12. Kemudian noise impulse, salt, and pepper, biasanya kalau sudah diajarkan noise berarti semuanya sudah tahu noise, salt, dan pepper itu seperti apa. Ketimbang noise yang lain, noise, salt, dan pepper ini variasinya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena contoh karakteristik dari noise, salt, dan pepper itu adalah noise-nya warna hitam dan warnanya putih. Ada yang hitam dan hitam kayak pepper, putih kayak garam. Jadi dia bisa jadi noise pada saat gambar objeknya itu berwarna putih, dan ada juga noise pada saat objeknya itu berwarna hitam. Jadi noise-nya itu malah lebih banyak. Bisa saja mungkin noise yang lain itu mungkin hanya berwarna hitam saja. Jadi dia bisa mengganggu di objek yang warna putih saja gitu. Tapi kalau misalnya noise-nya ada 2, maka dia malah bikin gambar itu benar-benar rusak dan mungkin malah membingungkan program kalian untuk bisa mengetahui ini mana sih objek yang saya mau teliti, kok karakteristiknya unik-unik semua gitu. Akhirnya saya ambil semua saja ini fitur-fiturnya yang penting, padahal sebenarnya itu adalah noise dan tidak bisa dimanfaatkan menjadi sebuah informasi gitu. Nah, contoh dari fungsi impulse bipolar ini atau salt and pepper, ini karakteristiknya ada 3. Untuk Z sama dengan A, itu pakai PA, kemudian Z sama dengan B, itu PB, kemudian selain itu adalah 0. Selain itu berarti dia hitam semua. Jika B lebih dari A, tingkat keabuan B akan muncul sebagai titik terang dalam citra, sebaliknya akan muncul sebagai titik gelap. Jika PA dan PB 0, noise impulse disebut unipolar. Unipolar itu berarti hanya salah satu ya.
Jika tak satu pun probabilitas bernilai 0, khususnya jika keduanya bernilai hampir sama, nilai-nilai noise input akan menunjukkan butir-butir garam dan merica atau salt and pepper yang terdistribusi random pada citra. Karena alasan inilah noise input simpul disebut juga noise salt and pepper. Karena intensitas impuls biasanya lebih besar dibandingkan intensitas pixel citra, maka noise impulse didigitisasi sebagai nilai ekstrim, hitam atau putih dalam citra. Nah, model-model noise yang kiri atas itu adalah fungsi dari Gaussian. Kemudian yang kanan atas itu fungsi dari Rayleigh. Coba lihat di sini Gaussian itu tidak ada batas A-nya, tetapi ada batas A dan batas B untuk yang Rayleigh. Kemudian gamma juga ada batas A dan B-nya. Eksponensial ada A-nya. Kemudian untuk uniform juga ada A dan B. Untuk uniform ini berarti mereka yang berada di rentang A dan B tadi. Kemudian noise impulse itu yang tadi yang salt and pepper. Beda-beda fungsi, beda-beda karakteristik dari noise tersebut, maka beda juga gambar dari grafiknya. Nah, ini adalah model. Ini adalah gambar asli nanti yang akan dipakai untuk kita implementasikan noise tersebut gitu. Jadi di sini ada yang hitam, ada yang abu-abu, dan ada yang putih. Jadi bagaimana kita lihat pada saat diterapkan noise tersebut, dia akan lebih merusak yang mana, yang bagian hitam, yang bagian abu-abu, atau bagian yang putih. Gitu. Nah, contoh yang di sini, yang kiri ini adalah Gaussian. Bisa dilihat Gaussian itu yang berubah sangat besar itu adalah yang warna hitam. Karena yang warna hitam itu seharusnya hitam pekat tadi ya, hitam pekat, malah dia kok malah keabu-abuan sekarang. Berarti noise Gaussian itu kebanyakan adalah agak ke putih-putihan, atau keabuan ke putih gitu. Kemudian noise Rayleigh. Noise Rayleigh ini tidak terlalu berpengaruh ke hitam, walaupun memang sebenarnya masih tetap mengganggu, karena seperti yang tadi kita tahu bahwa original gambarnya itu adalah hitam. Untuk yang hitam ini hitam pekat, abu-abu ya abu-abu seperti ini ya. Tapi abu-abunya yang malah agak semakin gelap. Kemudian yang putih juga malah semakin gelap juga. Gitu. Jadi noise Rayleigh ternyata lebih hitam dari atau lebih gelap dari Gaussian. Kemudian noise gamma kita bisa juga lihat ternyata pengaruhnya pada yang background hitam itu tidak terlalu. Kemudian yang keabu-abuan malah jadi tambah gelap, yang putih juga tambah gelap, berarti gamma itu lebih gelap dari Rayleigh dan Gaussian. Seperti itu ya. Estimasi parameter noise dari suatu PDF bisa diketahui secara parsial dari spesifikasi sensor, tapi perlu juga untuk mengestimasinya berdasarkan susunan citra bernoise. Jika yang tersedia hanya citra yang dihasilkan melalui sensor, estimasi parameter PDF bisa dilakukan menggunakan tambahan kecil dari citra yang memiliki tingkat keabuan konstan. Contoh potongan kecil berupa 150 x 20 pixel pada gambar diambil dari citra Gaussian, Rayleigh, dan uniform image pada gambar 5.4. Sebenarnya ini sumbernya nanti ada ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sumbernya itu banyak sebenarnya di internet. Nanti ada kalau tidak salah Ibu citasi di akhir slide. Nah, kita lihat lagi bagaimana noise eksponensial, uniform, sama salt and pepper berpengaruh ke gambar original tadi. Nah, ternyata eksponensial lebih berpengaruh ke yang keabu-abuan dan yang putih saja, dan malah mungkin tidak terlalu berpengaruh ke yang hitam. Karena hitam pekatnya masih ada, walaupun ada sedikit bercak-bercak putihnya. Gitu. Kemudian noise uniform juga lebih mengganggu yang keabu-abuan sama yang gelap ya. Walaupun tetap juga sepertinya membuat background yang putih atau objek yang berwarna putih itu jadi sedikit ada bercak-bercak abu-abunya. Jadi kalau misalnya mau lihat aslinya ya bisa lihat di sini.
dengan dalam bercak abu-abu, maka ini adalah contoh dari noise uniform. Kemudian noise salt dan pepper. Noise salt dan pepper ini benar-benar mengganggu semuanya, mengganggu yang abu-abu, di mana yang abu-abu bercak putih dan hitam muncul dua-duanya. Kalau yang hitam hanya bercak putih saja, kalau yang putih hanya bercak hitam saja yang muncul. Jadi benar-benar merusak. Kalau misalnya ada gambar yang muncul noise salt dan pepper itu biasanya TV zaman dulu ya. TV zaman dulu yang benar-benar sinyalnya itu jelek, itu biasanya kaburnya seperti ini. Sampai enggak kelihatan apa yang kita ingin nonton gitu. Tapi karena zaman dulu hanya itu hiburan kita ya. Jadi maksudnya bukan kalian, tapi mungkin saya yang sudah lama hidup dengan TV yang kabur waktu masih kecil ya, karena memang hiburan satu ya hanya ini, jadi dinikmati gitu. Nah, bisa kalian lihat ketiganya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh dari persebaran datanya ini juga berbeda-beda, bisa dilihat. Ini yang hitam, ini yang agak keabuan, ini yang lebih ke putih gitu. Di sini juga contoh estimasi parameter noise. Histogram compute using small strips shown as inserts from the Gaussian, Rayleigh, dan uniform. Ini Gaussian, ini Rayleigh, ini uniform. Nah, bentuk noise-nya munculnya seperti ini kalau di gambar yang abu-abu ya, seperti ini. Berarti sama si Rayleigh itu memang lebih hitam ya. Estimasi parameter noise, misalkan potongan kita dinyatakan dengan S. Mean dan variance bisa dihitung dengan ini mean-nya, ini variance-nya. Sigma ZI anggota S, ZI kali P ZI, berarti Z dikali P ZI, sedangkan varian sama sigma ZI anggota S ZI dikurang min pangkat 2 dikali P ZI. ZI adalah tingkat keabuan dari piksel dalam S, dan P ZI adalah nilai dari normalized histogram. Z itu adalah nilai pikselnya, ukurannya berapa, P ZI itu adalah berapa banyak piksel dengan nilai keabuan tertentu. Untuk histogram bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Sebelumnya Ibu kasih kabar kalau misalnya terputus, nanti silakan join lagi ya dengan ID yang sama, pasport yang sama, dan Ibu share. Itu akan tetap sama, Ibu akan tetap buka roomnya lagi kalau misalnya terkeluar. Oke? Kita lanjut lagi. Bentuk histogram bisa digunakan untuk mengidentifikasi bentuk PDF yang paling mirip. Jadi tadi histogram, persebaran datanya itu seperti ini. Ini contoh dari histogram ya. Jadi ini dari 0 sampai berapa nilai piksel tertinggi. Berarti ini kalau tingginya di sini, maka kalau di tengah-tengah ini berarti pikselnya ini lebih banyak abu-abuan. Nah, kalau di sini, kalau lebih tinggi ke arah ke kiri sedikit, berarti lebih banyak keabuan yang agak gelap. Nah, kalau di sini banyaknya di tengah yang lebih ke kanan, berarti keabuannya itu agak lebih putih. Kurang lebih seperti itu adalah persebaran data piksel dalam bentuk histogram. Jika bentuk histogram mendekati Gaussian, maka parameter mean dan variance yang kita butuhkan, karena PDF Gaussian bisa didefinisikan secara lengkap dengan menggunakan dua parameter tersebut. Untuk bentuk histogram yang lain, kita bisa menggunakan mean dan variance untuk menghitung parameter A dan B. Noise impulse diperlakukan berbeda karena dibutuhkan probabilitas kemunculan piksel putih dan piksel hitam. Restorasi atau penghilangan noise saja atau spatial filtering. Jika degradasi yang ada pada cerita hanya noise saja, maka Gx itu sama dengan fx, y tambah n kurang x, y. Kalau misalnya di spasial, yang di bawahnya itu kalau frekuensi, di domain frekuensi berarti gambar original yang diubah di transformasi frekuensi ditambahkan dengan noise. Filtering pada domain spasial merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghilangkan noise additive.
Nah, ini salah satu metode perbaikan yang bisa kita pakai, itu adalah filter min. Misalkan SXY menyatakan himpunan koordinat dari subcitra berbentuk segi 4 berukuran MKN yang terpusat pada titik X, Y. Filter min aritmatik itu adalah Fx, Y sama dengan 1/Mn dikali sigma S, T anggota S, X, Y, G, S, T. Noise direduksi sebagai akibat dari pengkaburan atau blurring. Kemudian filter min geometrik dengan rumusnya yang ini. Ibu lupa apa namanya ini ya, tapi ini adalah kalau misalnya sigma tadi itu adalah dia penjumlahan, kalau yang ini dia itu perkalian. Jadi nilai GST ini semuanya ditambah sampai nilai terakhir, maka itu adalah hasil dari fx. Ini dikali, maka ini adalah hasil dari f aksen x, y, yang akan menghasilkan pixel gambar yang sudah direstorasi. Filter min geometrik menghasilkan citra sebagaimana halnya filter aritmetik, tetapi filter min geometrik kehilangan lebih sedikit detail citra. Jadi di sini kurang bagus karena ada sedikit kehilangan detail dari citra. Mungkin dia halus tapi gambar jadi tidak detail lagi atau tidak sharp gitu ya. Sedangkan ini filter min kontra harmonik. Fx, Y sama sigma GST pangkat Q tambah 1 untuk ST anggota SX per sigma GST pangkat Q, ST-nya itu anggota SX. Q disebut order filter. Jika Q bernilai positif, maka filter akan menghilangkan noise paper. Jika Q bernilai negatif, maka filter akan menghilangkan noise salt. Tetapi filter tidak bisa menghilangkan dua tipe noise secara bersamaan. Filter kontraharmonik menjadi filter min aritmetik jika Q sama dengan 0, dan menjadi filter min harmonik jika Q sama dengan minus 1. Contoh gambar yang kiri atas itu adalah X-ray image, kayaknya dari papan board atau motherboard, ya kurang lebih seperti itu. Image corrupted by additive Gaussian noise, yang kanan atas itu yang sudah dimasukkan noise Gaussian. Kemudian yang kiri bawah itu adalah hasil dari filter yang menggunakan arithmetic mean dengan filter size-nya itu adalah 3x3. Nah, di sini bisa dilihat gambar yang ada noise yang kanan atas, kemudian gambar yang sudah direstorasi adalah kiri bawah. Itu gambarnya agak smooth, tetapi dia menjadi agak lebih gelap. Kemudian yang kanan bawah, result of filtering with geometric mean filter. Berarti yang kanan difilter dengan geometric mean. Hasilnya adalah kurang lebih sama, tetapi dia juga semakin gelap. Dan ada beberapa mungkin detail dari gambar itu menjadi hilang, sepertinya ya. Tapi kurang lebih bagus lah ketimbang yang ini ya, banyak titik-titiknya. Tetapi tetap saja bisa kita lihat gambar original itu memang lebih detail lagi. Ya memang biasanya seperti itu, original pasti lebih bagus. Kalau sudah terlanjur pada proses kita mengambil itu memang jelek, kalian mau perbaiki, pasti usaha kita untuk memperbaiki itu tidak akan bisa kembali menjadi 100% bagus. Gitu. Nah, sekarang yang gambar yang di kiri ini adalah image yang sudah di-corrupted by paper noise. Jadi, paper noise itu berarti hanya warna hitam saja ya. Sedangkan yang kanan atas itu adalah image yang sudah tercorrupted dengan noise salt. Berarti hanya warna putih saja. Bisa kelihatan yang putih-putih. Kemudian yang C itu, yang C atau kiri bawah itu hasil filtering dari filtering 3x3 kontraharmonik filter dengan order 1,5. Ini bisa dilihat gambarnya smooth seperti yang asli ya. Kalau kita lihat hampir seperti yang asli, tapi walaupun si yang asli memang lebih bagus. Tapi dia smooth sekali. Kemudian yang kanan bawah itu adalah hasil dari filtering dengan Q itu sama dengan minus 1,5.
Nih, minus 1,5 juga hasilnya lumayan bagus. Kemudian ada filter min yang ini A, B, result of selecting wrong sign in contraharmonic filtering. Jadi ini hasil dari pemilihan pemilihan yang salah dari metode kontraharmonik result of filtering figur 5.8a. Ini di figur 5.8a berarti yang kiri atas itu berarti gambar yang terkena noise paper. Di filter dengan filter yang sama, yang ini ya, filter yang sama ini yang kiri bawah, tetapi yang filter yang kiri bawah itu dia pakai filter kontraharmonik dengan order 1.5, ukuran filternya itu 3,3x3. Tapi sepertinya kalau yang ini dia memakai filter dengan Q minus 1,5. Filternya sama, kontraharmonik, size-nya juga sama, tetapi Q-nya yang berbeda. Q-nya itu minus 1,5. Maka yang gelap malah tambah gelap. Kemudian yang kedua, itu juga pemilihan metode perbaikan yang salah, di mana dia memakai Q-nya itu 1,5. Malah yang terang tambah terang. Seperti itu. Jadi, kalau sudah seperti ini, baiknya tahu gimana sih karakteristik dari perubahan order sebuah metode filtering. Jadi, apakah kalau ditambahkan ordernya dia bertambah hitam atau bertambah putih? Kalau misalnya bertambah putih, berarti metode ini dengan order ini cocok untuk menghapus noise berwarna putih. Tapi kalau misalnya pakai metode ini kontraharmonik dengan order yang negatif ternyata bertambah hitam, berarti ini cocok untuk bisa untuk bisa menghilangkan noise yang berwarna putih, kebalik ya tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tidak salah ada cara implementasinya itu grafiknya kalau tidak salah ya. Jadi ada grafiknya di mana ditunjukkan kalau misalnya ordernya berubah jadi positif, negatif, negatif. Perubahannya itu akan kelihatan. Gambarnya akan berwarna hitam, pekat sekali mungkin awalnya, kemudian lama-lama jadi putih, sampai dia benar-benar terang sekali. Seperti itu. Jadi dari testing tadi, kita bisa tahu mana sih order yang mana sih yang cocok dengan noise yang kita punya. Gitu. Kemudian ada filter order statistik, yang kirinya tuh ada image yang terkorupsi dengan noise salt and pepper dengan probabilitas PA sama dengan PB sama dengan 0,1. Berarti ukurannya emang agak kecil. Kemudian result dari with a median filter of size 3x3 itu yang kanan. Median filter yang kanan atas kualitasnya benar-benar jadi bagus. Itu jadi noise-nya benar-benar hilang dan detail dari gambarnya itu masih ada. Kemudian yang kiri bawah result dari processing B with this filter. Ini this filter apa ini juga kelihatan bagus. Kemudian result processing C with the same filter. Ini berarti yang gambar ini difilter lagi dengan median filter lagi. Kalau ini difilter lagi dengan median filter lagi. Jadi difilter sebanyak 1, 2, 3 kali. Kenapa masih difilter? Karena bisa kita lihat di sini memang detail, tapi masih ada sedikit titik-titik yang masih mengganggu di dalam gambar gitu. Pada saat difilter lagi, kualitas gambarnya pun masih tetap bagus. Ya, dan noise-nya pun semakin hilang. Ya, yang ini, noise yang ini juga hilang. Kemudian di filter yang terakhir pun, yang ketiga kali juga, noise-nya malah semakin hilang, dan detail dari gambar juga masih ada, walaupun mungkin sedikit kayak ini, mungkin agak sedikit, bentuknya agak berubah ya, mungkin agak semakin tipis gitu ya.
Kemudian result of filtering figure 5A with max filter dengan size 3x3. Yang kiri, kemudian yang kanan result dari filtering gambar di atas, gambar yang ini ya. Dengan min filter, dengan size-nya sama itu 3x3. Jadi pemilihan size dari filtering itu juga penting. Jadi kalau misalnya besar dari noise kalian itu ukurannya kecil, jangan pakai filtering yang besar. Karena bisa saja dia malah menghapus bentuk, atau bukan menghapus ya, mengubah bentuk asli dari gambar asli gitu. Jadi yang tadi ibu bilang di filter 3 kali, detailnya sih masih bagus, tapi ada gambar yang mulai menipis gitu, bentuknya sebenarnya dia tebal gitu, tapi lama-kelamaan dia malah jadi kempes gitu. Kenapa jadi kempes? Kenapa jadi kecil gitu? Karena memang dia terkikis-kikis dengan perbaikan tadi. Karena perbaikan tadi itu pakai ukuran 3x3, itu berarti ini ya, ukuran filter 3x3. Filter 3x3 ya, pixel di dalam. Ini pixel juga ya. Pixel tergantung dari filter masing-masing. Ini sini pixel, ya pixel, ya pixel. Nah ini kan misalnya di garis-garisnya ini adalah persebaran pixel gitu ya. Nah kalau kalian masukkan ini ke sini, walaupun sebenarnya kenyataannya dia seharusnya kecil-kecil begini, karena nggak mungkin lah 1 pixel sebesar ini gitu. Kualitas gambarnya seharusnya jelek sekali kalau misalnya sebesar ini adalah pixelnya. Itu bisa saja yang kecil ini sudah paling kecil ya, 3x3, karena dia sudah punya sensor. Jadi filter itu seharusnya punya sensor. Jadi jangan sampai dia tidak punya sensor. Karena kita mau yang berubah itu adalah yang di tengahnya sini gitu. Jadi kalaupun nanti dia misalnya jadi filter 5x5, itu terserah kalian. Berarti kalian maunya mungkin saya menghilangkan, kebetulan ini noise-nya besar Bu, jadi saya pakai filter yang besar gitu. Oh ya, it's okay, yang penting gambar aslinya tidak bentuknya tidak hilang gitu ya. Seperti itu. Dan seterusnya filter ini bisa selalu bertambah besar tergantung dengan keperluan kalian. Tapi menurut Ibu sih, selama ini hanya untuk menghilangkan noise, filter itu pakai yang kecil saja. Tuh. Kecuali kalian pakai filter ini untuk tujuan yang lain, karena banyak sekali filter yang bisa kalian pakai. Tujuannya mungkin untuk memfilter fitur gitu, mengambil fitur. Misalnya fiturnya, saya butuh fitur yang besar, berarti saya harus pakai mask atau filter yang lebih gede. Terserah kalian. Selama permasalahan yang kalian ingin selesaikan itu bisa selesai ya, tercapai tujuannya. Tujuannya adalah noise-nya hilang atau saya dapat fitur yang bagus, itu maka itu pasti bisa dipakai. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Filter order statistic. Image corrupted by additive uniform noise, yang kiri atas, additive uniform noise. Yang B itu kanan atas, image additionally corrupted by additive salt and pepper. Kanan atas itu salt dan pepper. Kemudian yang B, image in B filter with 5x5. C arithmetic mean filter. Ini gimana ya? Oh, ini yang C ini di filter dengan filter ukuran 5x5, bisa kalian lihat. Filter 5x5 ini benar-benar yang dibersihkan itu malah tambah kabur. Kenapa? Karena pada saat dia berusaha membersihkan noise yang ternyata ukurannya kecil, malah membuat gambarnya menjadi kabur gitu. Jadi karena ukurannya tidak terlalu tepat. Kemudian yang D itu
arithmetic filter, geometric mean filter. Yang ini geometric mean filter dengan ukuran 5x5 juga. Hasilnya juga kurang bagus. Kemudian yang E itu dengan median filter ukuran 5x5. Lumayan bagus. Memang kalau dilihat median filter ini metode awalnya sudah bagus ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai median filter itu salah satu metode paling bagus untuk bisa menghilangkan noise. Karena dia sebanyak apapun mungkin kalian coba itu perubahan resistance-nya itu akan selalu berubah sesuai dengan warna di sekitarnya. Jadi perubahan itu tidak akan selalu berubah sangat jauh dari pixel-pixel yang akan ada di sekitarnya. Walaupun kalian berusaha untuk melakukan proses filtering median berkali-kali, kalau sekitarnya itu saja, maka dia akan tetap menjadi seperti itu. Kecuali ada noise, maka noise-nya itu akan menyesuaikan dengan pixel yang di sekitarnya. Dimana mungkin sekitarnya itu keabu-abuan, sedangkan noise-nya itu putih, maka putihnya itu akan perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu. Kemudian yang terakhir itu adalah noise alpha trim mean filter dengan D sama dengan 5. Itu juga lumayan bagus ya untuk menghilangkan noise. Nah, sudah sampai di slide terakhir. Jadi ini sebenarnya bisa kalian ambil di buku Digital Image Processing edisi kedua punyanya Rafael C. Gonzalez dan Richard E. Wood, terbitan Prentice Hall 2002, atau mungkin ada terbitan baru, it's okay, kalian bisa download. Jadi kalau mau download, terus saja Digital Image Processing type file itu PDF, maka pasti keluar ada yang bisa kalian download. Nah, di sini bahasa Inggris ya. Karena saya lihat mahasiswa sekarang itu malas beli buku, maunya cari di internet. Ya, berarti silakan cari sendiri buku ini. Silakan download sendiri, lebih gampang, lebih murah, dan lebih mudah. Nah, di sini yang Ibu ambil adalah bab 5, Image Restoration. Pastinya yang Ibu ambil ini hanya adalah beberapa poin saja. Kalau kalian mau baca lebih detail itu banyak sekali di dalam untuk kalian bisa pelajari lagi. Jadi silakan manfaatkan sumber yang ada di internet sebanyak yang kalian mau.